Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat Jam'an Marhuman dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu dan juga para aulia serta para ulama, senantiasa memohon, memanjatkan doa agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang tak ada dengki, yang tak ada perasaan iri, dan juga tak ada penyakit-penyakit hati yang menggerogoti hati. Itu sudah menjadi lumrah di kalangan para ulama. Bukan untuk dirinya saja, akan tetapi untuk putra-putranya, untuk anak-anaknya. Bahkan yang diminta itu bukan dijadikan seorang alim, bukan dijadikan seorang wali besar, akan tetapi memohon agar diberikan qalbun salim. Karena ini memang sesuatu hal yang penting. Sebagaimana dalam Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim. Orang-orang yang selamat itu yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Kebalikan daripada qalbun salim adalah hati yang rusak. Hati yang dipenuhi dengan karat karena dosa, karena sifat-sifat keburukan hati yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan bisa mengakibatkan kerasnya hati. Kalau orang sudah kena keras hati, sekalipun para anbiya yang memberikan nasihat, maka tidak akan mempan karena hati yang keras. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Di bulan Ramadan ini menjadi momen untuk memperbaiki hati. Karena amaliyah-amaliyah yaumiyah di bulan Ramadan ini justru menjadi obat untuk hati kita semua. Di antaranya yang pernah disebutkan oleh Dzakara Maulana Sayyidina Syekh Saleh Ja'fari fi kitabih, yaitu seorang ulama besar yang bernama Syekh Saleh Ja'fari pernah menyebutkan ada setidaknya 5 amalan yang bisa membuat hati yang keras menjadi lunak, hati yang sakit menjadi sehat. Dan justru amalan ini sejalan dengan amalan-amalan selama di bulan Ramadan. Ada 5. Yang pertama, ikhla'ul batni, mengosongkan perut. Mengosongkan perut ini adalah menjadi salah satu obat hati yang ampuh. Karena termasuk daripada untuk melemahkan nafsu adalah dengan cara melaparkan perut. Yang kedua, kathratu tilawatil Quran, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kita mengetahui bahwasanya di bulan Ramadan ini amalan yang sangat diutamakan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Karena memperbanyak membaca Al-Quran itu, seseorang yang memperbanyak baca Al-Quran, baik dia faham atau tidak faham dengan maknanya, dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di samping itu pula, setiap huruf yang dibaca daripada Al-Quran menjadi penyembuh hati. Yang ketiga, qiyamul lail, yaitu memperbanyak sholat malam. Sholat malam ini bisa dilakukan dari mulai tenggang waktu, dari mulai Isya sampai antara Isya dan Subuh. Kita mengetahui bahwasanya amalan sunnah yang ada di bulan Ramadan adalah qiyamul lail atau sholat tarawih. Nah, ini menjadi obat untuk hati kita. Yang keempat, yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud ini sholat yang didahului oleh tidur dahulu, walaupun hanya sebentar. Kita bisa mengamalkan sholat tahajud ini, dan itu bisa menjadi obat untuk hati kita semua. Yang kelima adalah mujalasatus sholihin, memperbanyak duduk dengan orang-orang soleh. Duduk bukan sembarang duduk,
Akan tetapi duduk mendengarkan nasihat, menantikan pandangan-pandangan daripada orang-orang soleh, karena yang demikian adalah obat untuk hati kita semua. Itu 5 obat hati yang disebutkan oleh Maulana Syekh Saleh Ja'fari. Yang pertama, ikhla'ul batni, mengosongkan perut. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyak qiyamul lail. Yang keempat, sholat tahajud. Yang kelima adalah duduk dengan orang-orang soleh. Tapi di antara kelima ini, Maulana Syekh Saleh Ja'fari memberikan warning atau memberikan tanbih. Nomor 2, nomor 3, 4, dan 5 tidak akan berlaku efektif kecuali yang pertama dilakukan terlebih dahulu. Apa itu? Ikhla'ul batni, mengosongkan perut, tidak banyak makan, memperbanyak puasa. Ketika seseorang memperbanyak puasa atau tidak melulu memenuhi kebutuhan syahwat perutnya, maka di situ yang keempat tadi akan menjadi efektif. Kita bayangkan saja, orang yang banyak makan akan pasti dia malas. Baca Al-Quran malas. Untuk sholat pun malas. Iya. Kemudian untuk keluar duduk dengan orang soleh pun akan malas. Oleh karena itu, keefektivitasan yang 4 tadi dilakukan yaitu dengan cara yang nomor pertama terlebih dahulu. Ikhla'ul batni, mengosongkan perut, atau bisa pula tidak banyak makan. Demikianlah 5 obat hati yang menjadi obat untuk hati kita. Masing-masing yang mengetahui bagaimana kadar kemampuan hatinya. Sekian, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala qalbun salim, hati yang sehat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.